Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkoma dari SDN Jati 03. Saya Dadang Taryana dari SDN SMA 06. Saya Anunur Aini dari TK Salsabila Balenda. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai pengimplementasian coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Sebelum melakukan observasi, di sini saya berperan sebagai pengamat dalam percakapan Ibu nanti dengan coaching. Sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Yang saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching, diantaranya kemitraan, memaksimalkan potensi, proses kreatif, dan juga Ibu memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan pada prosesnya bisa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan penilaian pada proses coaching nanti. Apakah bisa dipahami, Bu? Baik, bisa Bu. Baik, kalau begitu, sebelum memulai percakapan, saya ingin bertanya dulu mengenai kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Dalam proses coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan baik dan juga menggali potensi dari coaching dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana gitu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menggali potensi yang ia miliki dan juga nanti pada akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Oke, pertanyaan terakhir nih. Indikator keberhasilan yang ingin dituju pada proses coaching nanti apa, Bu? Indikator keberhasilannya pada coaching nanti adalah ketika coach dapat menemukan ide atau solusi dari masalah yang ia hadapi. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, semoga bisa tercapai ya Bu ya. Silakan Ibu lakukan percakapan dengan coach. Baik ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Dadang. Siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya sedikit terdah murung nih Bu. Oh pantesan, seharian ini Pak Dadang terlihat murung sekali ya, tampak tak bersemangat gitu. Ada apa nih Pak Dadang? Ya sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Ibu pengawas kemarin Ibu. Kan ada supervisi di kelas, saya ditegur sama Ibu pengawas Bu. Oh begitu. Oke, baik nih. Karena kita sudah bertemu nih pada hari ini. Apa tujuan Pak Dadang pada pertemuan kita kali ini? Sebenarnya saya pengen punya solusi Bu ya tentang permasalahan saya kemarin. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan tidak berdampak kepada pimpinan saya Bu, seperti itu. Baik, Pak Dadang. Oke, nah hari ini kita akan mengobrol ya, kita akan diskusi. Oke, baik Pak Dadang. Menurut Pak Dadang nih, apa penyebabnya dari permasalahan yang Pak Dadang hadapi? Kalau menurut saya permasalahannya tidak serius sih Bu. Cuman waktu itu kan pengawas sekolah cuma menyarankan saya untuk menggunakan buku siswa aja. Nah pas supervisi waktu itu saya tidak menggunakan buku siswa Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti begitu ya penyebabnya sehingga Bapak pengawas menegur Pak Dadang. Oke, dari masalah yang Pak Dadang hadapi ini nih, apakah Pak Dadang menemukan solusi nih? Ya, ada sih Bu. Saya rencananya ingin membuat suasana di kelas itu bukan hanya menggunakan video pembelajaran aja. Saya juga ingin menggunakan buku materi
buku siswa yang ada di perpustakaan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Itu luar biasa. Pak Dadang sudah menemukan idenya. Oke, baik. Nah, dari apa yang sudah Pak Dadang lakukan nih ketika di kelas nih, apa dari skala 1 sampai 10 nih, di skala berapa nih Pak Dadang saat ini? Kalau menurut saya sih ada di angka 8, Bu ya. Wah, udah luar biasa sekali ya Pak Dadang. Tuh, saya lihat di angka 8 sudah mau mendekati ideal ya. Baik Pak Dadang, dari yang tadi Pak Dadang sudah utarakan nih. Untuk selanjutnya, bagaimana rencana yang akan Pak Dadang lakukan? Rencananya saya akan menemui beliau, Bu, untuk berkoordinasi bagaimana caranya mengajar di kelas dengan baik seperti itu, Bu. Oke, nah selanjutnya nih, setelah berkoordinasi nih dengan pimpinan dan juga pengawas, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Yang akan saya lakukan kedepannya akan melakukan pembelajaran bukan hanya menggunakan video pembelajaran saja, Bu. Saya akan menggunakan buku siswa untuk referensi murid yang ada di kelas. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali ya idenya. Itu Pak Dadang sudah bisa menemukan ide tuh untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Dadang. Nah, selanjutnya nih saya akan bertanya kepada Pak Dadang, siapa saja nih yang dapat membantu Pak Dadang dalam melakukan rencana yang sudah Pak Dadang ingin lakukan? Rencananya saya akan menemui rekan sejawat saya, Bu, untuk meminta solusi dan kerjasamanya bagaimana cara menemukan media belajar yang lebih spesifik di kelas. Oke, baik. Ini ya kolaborasi ya dengan rekan sejawat, betul, luar biasa sekali. Kapan nih Bapak ingin memulainya? Saya akan mulai sedini mungkin, Bu. Jadi saya tidak akan menunda-nunda karena ini pembelajaran kan terus-menerus berlangsung. Jadi saya akan melaksanakannya secepat mungkin. Wow, sungguh sangat luar biasa sekali ya, supaya tidak ditunda-tunda ya, lebih cepat lebih baik begitu ya Pak Dadang ya. Baik, luar biasa sekali. Baik Pak Dadang, tidak terasa ya kita sudah di penghujung waktu. Nah, apa yang Pak Dadang dapat atau yang Pak Dadang bisa simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Saya merasa lega, Bu ya, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya kali ini. Semoga dari pencerahan ini saya bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Jadi Pak Dadang mendapatkan sesuatu gitu dari pertemuan kita kali ini. Oke, apakah ada lagi Pak Dadang yang ingin disampaikan? Sudah, Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Semoga pertemuan ini semakin bermanfaat ya, Bu ya. Siap Pak Dadang, terima kasih kembali Pak Dadang sudah menceritakan pengalamannya. Nanti jangan lupa ya Pak Dadang ya, cerita-cerita lagi. Apabila Pak Dadang membutuhkan sesuatu, nanti boleh hubungi saya ya Pak Dadang ya. Baik, Bu. Saya Terima kasih, Bu tunggu ya. kabar baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, kita tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Koci. Bagaimana nih pencapaian Ibu menurut Ibu tadi ketika coaching berlangsung? Menurut saya sih saya sudah mencapai tujuan saya ya Bu ya. Saya sudah mencapai tujuan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pada saat mendengarkan secara aktif dan juga baik, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oke, betul Bu. Menurut catatan saya juga di sini Ibu sudah berhasil ya menerapkan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana menurut Ibu sendiri? Menurut saya pribadi, saya sudah berhasil menerapkan alur Tirta. Tadi menurut saya sudah sistematis menerapkannya, mulai dari tujuan, tadi kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Bu, semoga semakin sukses ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, kabar saya baik. Sebelum melaksanakan observasi, di sini saya berperan sebagai pengamat dalam percakapan Ibu sebagai coach dengan coach. Nanti sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Yang saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching yang diantaranya
kemitraan, memaksimalkan potensi, proses kreatif, dan juga ibu memiliki kompetensi kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik, rasa, dan pada prosesnya, ibu menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan penilaian pada proses kucing nanti. Apakah dapat dipahami, Bu? Baik Pak, saya paham. Baik, kalau begitu sebelum memulai percakapan, saya ingin bertanya dulu mengenai kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kegiatan kucing kali ini. Baik Pak, kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut. Nah, dari dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, yang lebih spesifik ingin dikembangkan yang mana, Bu? Yang ingin saya kembangkan terutama adalah mendengarkan aktif agar nanti ketika percakapan saya bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa indikator keberhasilan yang ingin dituju dari proses kucing nanti, Bu? Saya bisa menerapkan alur Tirta dalam percakapan saya nanti dengan coach. Baik, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, semoga bisa tercapai ya, Bu ya. Silakan Ibu dapat melakukan percakapan bersama kucing. Siap Pak, terima kasih. Selamat siang Bu, terima kasih sudah hadir sebelumnya ya pada hari ini. Selamat siang juga Bu. Terima kasih kembali sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama saya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini luar biasa. Namun memang saya tuh sedikit ada ganjalan gitu, unek-unek di dalam hati saya ingin saya ceritakan. Boleh Ibu ceritakan sekarang? Saya tuh sebetulnya ya bingung nih di kelas itu karena saya tuh tidak bisa menyampaikan materi dengan baik gitu. Jadi materi yang saya sampaikan murid-murid saya tuh tidak bisa menerimanya dengan baik sehingga memang kelasnya jadi tidak kondusif dan tujuan pembelajaran pun jadi tidak tercapai. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, jadi tujuan kita untuk coaching kali ini adalah untuk menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang baru saja. Iya betul Bu, tujuan saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Menurut Ibu apa nih penyebabnya dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Kalau menurut saya ya penyebabnya dari masalah yang saya hadapi ini sepertinya metode pembelajaran yang saya terapkan itu kurang efektif sehingga kebutuhan belajar murid saya tidak terpenuhi. Kalau boleh saya tahu apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki mungkin saya bisa mencari referensi lebih banyak lagi mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat ya untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kalau dari angka 1 sampai 10 nih, menurut Ibu ada di skala berapa? Untuk saat ini ya, yang saya lakukan mungkin ada masih di skala 6 sepertinya. Menurut Ibu yang menjadi hambatan atau halangan dalam mencapai tujuan itu apa Bu? Hambatannya saya memang sampai saat ini masih belum bisa menerapkan metode yang tepat ya, seperti itu hambatannya sehingga memang pembelajarannya jadi monoton, jadi kebutuhan belajar mereka jadinya tidak terakomodasi seperti itu. Apakah Ibu sudah mencoba solusi gitu untuk memecahkan masalah tersebut? Sebetulnya saya punya ide. Idenya itu saya tuh ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Bu. Jadi rencananya Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Ya? Nah, yang bisa Ibu lakukan untuk mendukung rencana Ibu tersebut apa? Saya akan menyusun rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Terus kemudian saya juga akan mencari metode pembelajaran yang berbasis proyek pemecahan masalah gitu bagi anak-anak supaya anak-anak di kelas itu tidak bosan gitu. Sehingga pembelajaranmu menyenangkan dan kebutuhan belajar mereka terakomodasi.
Nih, untuk mewujudkan rencana tersebut, siapa nih pihak yang bisa Ibu libatkan untuk membantu? Saya rencananya ya ingin melibatkan rekan-rekan. Saya ingin meminta masukan dan saran terkait rencana pembelajaran yang akan saya terapkan. Nah, nanti apabila ada masukan-masukan, saya nanti koreksi lagi RPP yang saya buat, baru nanti saya terapkan. Rencananya kapan Ibu akan diterapkan? Pengennya secepatnya ya Bu ya. Kebetulan nih hari ini tadi saya udah mencari referensi-referensi. Nah insya Allah nih nanti malam saya susun RPP-nya, kemudian besok ketemu dengan rekan sejawat pada saat rekan sejawat ada waktu senggang, saya minta masukan kepada mereka. Oke, kalau begitu apakah dengan pertemuan kita ini Ibu mendapat penguatan? Tentu Bu, alhamdulillah ya dengan pertemuan kali ini ide saya itu jadi lebih berkembang gitu. Jadi yang tadinya saya nggak pede, akhirnya saya bisa pede. Jadi saya bisa menemukan solusi dari masalah. Ini untuk tindak lanjut dari rencana Ibu agar tujuannya bisa terwujud bagaimana? Tindak lanjutnya supaya terwujud, saya nanti kan meminta saran tuh ya. Nah, nanti setelah masukan-masukan dari rekan saya tampung, kemudian nanti saya masukkan ke dalam rencana pembelajaran saya untuk kedepannya. Saya akan lakukan secara konsisten apabila itu baik dan tentunya akan berkesinambungan. Oke, baiklah kalau begitu apakah pertemuan kita sekarang cukup? Cukup Bu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya masalah Ibu sudah terpecahkan gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu, nanti saya cerita deh ke Ibu kalau misalkan nanti sudah saya terapkan ya Bu ya. Siap Ibu, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita ya. Baik Bu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik Bu, bagaimana dari kucing barusan? Apakah sudah ada yang dikembangkan Bu? Alhamdulillah Pak, menurut saya di sini sudah berhasil mengembangkan 2 kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk alur tinta juga saya sudah melaksanakannya yang memulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, baik, dari hasil pengamatan saya, Ibu memang sudah melakukan seperti itu Bu ya. Ibu sudah melakukan kucing dengan alur tinta yang dengan sempurna Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak Dadang. Pak Dadang, izinkan perkenalkan saya sebagai pengamat pada observasi kali ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal nih mengenai rubrik penilaian dalam observasi saya. Saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, memaksimalkan potensi, proses kreatif, dan juga Bapak memiliki kompetensi coaching. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan pada prosesnya, Bapak menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan penilaian pada proses coaching kali ini. Apakah dapat dipahami? Baik Bu, saya paham. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum memulai percakapan nih, saya ingin bertanya dulu mengenai kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, dari 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan? Yang lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan potensi saya dalam mendengarkan aktif dan kehadiran penuh dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke, dari yang tadi Bapak sampaikan, apa indikator keberhasilan yang ingin dituju dari proses coaching kali ini? Yang ingin saya tuju kali ini yaitu untuk mengembangkan kompetensi kucing saya ya dalam menemukan solusi di dalam permasalahan kucing tersendiri. Seperti itu. Baik, Pak Dadang. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan nih, semoga tercapai ya Pak ya. Silahkan Bapak dapat melakukan proses coaching bersama coaching. Baik Bu.
Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Ibu, ada apa ini? Begini Pak, saya itu sekarang di kelas sedang mengalami permasalahan. Saya datang ke sini mungkin barangkali bisa mendapatkan penguatan gitu dari Bapak. Baik Bu, boleh sekali. Kalau boleh tahu, apa sih permasalahan Ibu yang sebenarnya? Gini Pak, saya itu di kelas punya 2 orang murid yang aktifnya itu luar biasa. Jadi ketika pembelajaran berlangsung itu mereka tidak bisa fokus dan selalu mengganggu teman-temannya yang sedang fokus belajar gitu. Baiklah Bu, jadi tujuan percakapan ini untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu ya, yaitu bagaimana cara agar dua anak ini bisa fokus ketika belajar dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Betul Pak. Selama ini langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan? Selama ini saya sih sudah mencoba memperlihatkan video-video edukatif kepada mereka tentang disiplin, tentang budi pekerti, namun sepertinya kurang berhasil Pak. Baik Bu, apakah selain langkah yang barusan Ibu lakukan, ada langkah lain nggak untuk menanggulangi permasalahan ini? Sebetulnya ada sih Pak, maka dari itu saya datang ke sini barangkali bisa mendapatkan dukungan atau penguatan gitu dari Bapak. Baik Bu, boleh saya tahu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan sebelum pembelajaran berlangsung itu saya akan membawa dua anak ini ke ruang khusus atau ruang tertentu, terus bertanya kepada mereka kenapa sih mereka selalu mengganggu teman-temannya yang sedang belajar, terus apa alasannya gitu. Terus saya mungkin akan memberikan mereka sebuah kesepakatan ya, tapi mungkin datangnya dari dua belah pihak gitu. Apa yang mereka lakukan jika mereka mengganggu temannya yang sedang belajar. Jadi mereka harus memilih satu konsekuensi supaya mereka jerak gitu Pak. Baik Bu, saya rasa langkah Ibu cukup efektif nih Bu ya, jika diterapkan di kelas. Seperti itu Bu? Iya betul Pak. Mungkin solusinya konsekuensinya mungkin salah satunya saya akan memberi mereka mungkin melaporkan kepada orang tuanya atau memberikan mereka efek jerah lainnya gitu Pak. Baik, kalau begitu apa nih rencana Ibu yang akan direalisasikan ke depannya Bu? Mungkin saya akan merealisasikannya dalam waktu dekat di pertemuan berikutnya dan saya akan melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan supaya mudah terlihat hasilnya gitu Pak. Ya Bu, memang lebih cepat lebih baik Bu ya untuk direalisasikan. Nah, dari rencana Ibu ini semoga harapan Ibu bisa terwujud ya Bu ya. Amin Pak. Untuk kedepannya Ibu mau bagaimana nih untuk tindak lanjut dari rencana Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin untuk rencana ini saya tidak akan melaksanakan dalam satu kali kegiatan ya Pak ya, tapi akan melaksanakan secara berulang dan berkelanjutan supaya anak-anak ini tahu bahwa kalau sedang belajar itu tidak boleh mengganggu teman-temannya, tidak boleh sampai mengganggu kenyamanan temannya sedang belajar gitu. Jadi saya akan melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Ya Bu, saya setuju sih dengan pendapat Ibu, dengan langkah-langkah Ibu untuk kedepannya seperti apa. Kalau begitu bagaimana nih coaching kita hari ini? Apakah Ibu dapat penguatan dari percakapan kali ini? Alhamdulillah Pak, sepertinya saya mendapat pencerahan untuk solusi yang saya punya gitu. Mungkin asalnya sebelumnya saya kurang percaya diri Pak dengan solusi ini. Alhamdulillah kalau begitu Bu, mungkin percakapan kita dari di sini ya Bu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya Bu, sama-sama. Baik nih Pak Dadang. Pak Dadang tadi kan sudah melakukan proses coaching ya dengan Koci. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, apakah Pak Dadang sudah mencapai tujuan Pak Dadang yang ingin Pak Dadang kembangkan? Ya, alhamdulillah sudah Bu, dari mulai mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci Bu. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan nih catatan-catatan saya. Tadi pada saat Pak Dadang melakukan coaching terhadap Koci, di sini saya amati memang Pak Dadang sudah
luar biasa sekali ya. Di sini Pak Dadang sudah melakukan alur tirta, kemudian juga sudah menerapkan kompetensi coaching dengan sangat baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Dadang.